Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sayyidina habibina syafi'ina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa anwarihi wa alumihi wa nafa'atihi wa barakatihi fi dunya wal akhirah. Ya lana min hizbihim ya Rabbana mahabbatahum wa yatawafana billahihim wa yahdirna bi zumratihi bil afiyati wa salamati wa kita asyid husayna wa nisma'ala wa ala hadratil walid wa Allah wa sallallahu Alhamdulillah bihim yurumi lahul fatihah Alhamdulillahi nabiyyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarain. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah bahas tentang takrifil iman, di takrifil imani billahi ta'ala. Apa itu pengertian iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Iman kepada Allah adalah mengetahuinya seorang hamba tentang Allah dan meyakini ketuhanannya Allah. Jadi nggak cukup tahu doang, cukup. Kalau dalam surat Taufik antak lama, watak takidah, watuk mina, watuk sodik dalam kitab surat Taufik kita. Jadi takdirnya syahadat, kalau takdir syahadat itu isinya ada tak lama, watak takidah, watuk mina, watuk sodik. Enggak cukup, yang penting saya yakin enggak cukup. Tapi kamu harus tahu tentang Allah, bahwa Allah itu bersifat ketuhanan. Jika kamu meyakini, mengiktikadkan hak-hak ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kemarin mengetahui Allah secara ijmal, bahwa Allah maha sempurna dengan segala sifat kesempurnaannya, dan mustahil Allah bersifat nukus dengan segala sifat nukus yang mustahil terjadi padanya. Orang yang hanya tahu Allah itu bersifat sempurna belum cukup.
Tapi dia harus tahu pula apa di antara sifat-sifat kesempurnaannya Allah. Maka sifat-sifat kesempurnaannya Allah yang wajib diketahui ada 13. Musonef sudah menjelaskan apa isinya 13 sifat dari wujud sampai kalam. Maka hari ini kita mulai akan masuk pembuktian, penjelasan satu persatu dari 13 sifat kesempurnaan Allah yang wajib diketahui. Jadi tahu Allah itu maha sempurna, pokoknya Tuhan yang maha sempurna belum cukup. Karena nanti semua orang yang meyakini Tuhan akan meyakini Tuhan maha sempurna. Tapi kamu harus tahu pula apa di antara sifat-sifat kesempurnaannya dan mengetahui beserta dalil-dalilnya. Maka pada pasal yang kedua ini musannif akan masuk fi bayani as-sifatis salasata asyara allati yajibul imanu tafsilan bi wujubiha lillahi ta'ala wa istihalati adadiha ma'adali lil mufidi lil yakini fi dzalika. Menjelaskan 13 sifat di antara sifat kesempurnaannya Allah yang harus diimani, sifat-sifat wajibnya bagi Allah secara rinci dan mustahilnya secara rinci, beserta dalil-dalil yang dapat mengantarkan pada keyakinan. Setelah kamu tahu ini 13 sifat beserta dalilnya, berarti kamu telah tahu Allah dan kamu meyakini Allah sebagai Tuhan, maka kamu disebut iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatul ula al-wujud. Sifat yang pertama yaitu wujud. Yajibu lillahi ta'ala al-wujudu, wajib Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat wujud. Wa yastahilu alaihi dhidduhu wa huwa al-adamu, dan mustahil bagi Allah kebalikan dari sifat wujud itu yaitu adam. Adam ini bil ain, maknanya tiada, bukan dengan alif. Kalau pakai alif itu Nabi Adam. Kalau bil ain namanya Adam, itu maknanya tiada. Ini menjadi sifat mustahil bagi Allah. Mustahil Allah pencipta alam itu tiada. Wa dalilu ala dzalika, apa dalilnya? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib wujudnya. Anna hadzal alam al-musyahada lana bi jami'i ma yahwihi hadisun. Dalilnya adalah bahwasanya alam semesta beserta isinya adalah sesuatu yang baru. Alam beserta seluruh isinya yang kamu lihat dari langit sampai bumi, semuanya itu baru. Apa itu baru? Yang tadinya gak ada, kemudian menjadi ada. Setiap sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, pasti butuh kepada pencipta. Dan pencipta harus sesuatu yang ada. Jadi kalau tanya apa bukti adanya Tuhan, ya adanya alam ini. Alam inilah yang membuktikan keberadaan Tuhan. Makanya mengenal Allah itu lebih mudah
dari mengenal Nabi. Mengenal Nabi lebih mudah daripada mengenal wali. Kenapa? Karena bukti keberadaan Allah disaksikan oleh semua mata. Langit, bumi, laut, hutan, manusia, makhluk, hewan, semua disaksikan keberadaannya dan dibuktikan mereka semuanya baru. Tadinya nggak ada, kemudian jadi ada. Maka segala yang demikian pasti butuh kepada pencipta. Wa kullu hadisin la budda lahu min muhdis, bahwa al-alamu la budda lahu min muhdis, dan tiap yang baru itu pasti butuh kepada pencipta. Natijahnya apa kesimpulannya? Alam pasti butuh kepada pencipta. Ini bukti yang mudah, yang setiap orang yang bisa menyaksikan alam semesta, kemudian akalnya sehat, akan nemu bukti ini. Kecuali orang-orang yang rada soang dan akalnya dan yang mengatakan sedek dan yang mengatakan bahwa sesuatu yang tadinya nggak ada kemudian jadi ada, bisa nongol dengan sendirinya. Ini namanya rada sedek. Kalau akal yang normal kan mengatakan semua yang tadinya nggak ada terus jadi ada, yang pasti ada penciptanya. Jadi alam ini baru, maka setiap yang baru itu butuh kepada pencipta. Maka alam ini butuh kepada pencipta. Terus amma dalilu ala anna hadzal alam hadisun. Adapun apa buktinya kalau alam ini baru? Nah, meningkat nih. Dan tadi sudah bikin kesimpulan kalau alam ini baru. Tiap-tiap yang baru butuh kepada pencipta. Karena alam ini baru, berarti alam butuh kepada pencipta. Nah sekarang ditanya, apa buktinya kalau alam ini baru? Karena ada juga yang mengatakan alam ini qadim, tidak berawal. Kamu lahir, langit sudah ada. Kamu lahir, matahari sudah ada. Kamu lahir, bintang-bintang sudah ada. Apa buktinya kalau langit baru, matahari baru, bintang-bintang baru, bumi ini baru? Apa buktinya? Fahuwa kaunuhu mulaziman lil a'radil hadisati minal harakati wassukun. Maka yang membuktikan bahwa alam ini baru, setiap alam itu mulazamah, punya keterkaitan, punya gandengan dengan sifat-sifat yang baru. Apa sifat yang baru? Harokah wassukun, gerak dan diam. Semua isinya alam pasti punya salah satu di antara keduanya. Kalau enggak gerak, diam. Coba kamu teliti, mana isinya alam ini yang tidak punya keterkaitan dengan dua sifat ini, gerak atau diam. Langit apa? Diam. Matahari gerak. Bintang diam. Gunung diam. Angin gerak. Semua benda-benda yang ada di alam ini pasti punya keterkaitan dengan dua sifat ini. Dia akan memiliki salah satunya. Kalau nggak gerak, dia. Manusia, ya kadang gerak, kadang dia. Coba kamu cek satu, ada nggak sebuah benda tapi dia tidak gerak dan tidak dia nggak ada. Gerak itu apa? Gerak ya gerak, tadinya apa? Tempat
tempat yang satu pindah ke tempat yang lain, namanya apa? Gerak. Dia menetapnya sesuatu benda pada beberapa waktu, namanya dia. Kalau gerak, pindahnya satu benda ke tempat yang lain pada waktu yang lainnya, namanya gerak. Semua benda akan kamu jumpai dia punya keterkaitan dengan sifat yang baru. Wasuwari hayawaniyati awil nabatiyati awil ma'daniyati aw ghairiha min suwaril lati la takhlu madatul alami wa jauharatu anil wahidi minha kullun mulazimin lil hadithi yakunu hadisan. Maka alam yang bentuk rupanya itu makhluk hidup, kayak apa contohnya? Manusia, hewan, atau tumbuhan yang ada di hutan, di rumah kamu, di mana-mana, atau benda-benda padat, logam, batu, benda mulia, dan sebagainya yang bahannya atau materialnya dan intinya seluruh benda-benda tersebut tidak bisa lepas dari semua bentuk-bentuk ini, dan segala sesuatu yang terikat dengan sesuatu yang baru, maka dia juga pasti sesuatu yang baru. Jadi kalau benda-benda ini sudah kamu saksikan terikat dengan gerak dan diam, berarti yang punya sifat gerak dan diam dia juga baru. Kenapa? Karena gerak diam ini jelas disaksikan, pernah tiada menjadi ada. Sesuatu yang pernah tiada menjadi ada itu pasti baru. Sesuatu yang dia itu lazim ditempeli dengan sesuatu yang baru, maka dia juga pasti baru. Nah itu ringkas gampang gitu loh. Apa sih buktinya alam ini baru? Oh, buktinya alam baru karena alam ini seluruh isinya, mau benda padatnya, mau benda hidupnya, mau hewan, mau binatang, semuanya punya sifat yang baru. Apa sifat yang baru yang bisa disaksikan seluruhnya? Gerak atau diam. Ini jelas sifat yang baru, yang tadinya nggak ada terus menjadi ada. Apa contohnya? Ini diam, kemudian gerak. Diamnya kemana? Diamnya hilang, tiada. Berarti yang tadinya ada menjadi tiada. Gerak tadinya nggak ada nih pada HP ini, kemudian sekarang HP ini gerak, berarti HP ini punya sifat yang baru yaitu gerak. Sifat yang lama dia hilang, digantikan sifat yang baru yaitu gerak. Atau sebaliknya, sesuatu yang tadinya gerak berubah jadi diam. Berarti benda selalu bergandengan dengan dua sifat ini, dan terbukti dua sifat ini sifat yang baru, berarti benda juga baru. Wa tawdihu anna hadil a'radha hadisun. Maka penjelasannya bahwasannya sifat-sifat seperti di atas adalah baru. Sifat yang tadinya nggak ada terus jadi ada, atau sifat yang tadinya ada berubah jadi tiada, maka itu adalah
membuktikan sifat-sifat itu adalah sifat yang baru. Walaupun umumnya saya nggak pernah lihat bendanya baru, saya lihat bendanya itu saya lahir sudah ada. Tapi setiap benda yang kamu jumpai sudah ada itu semuanya punya sifat yang sama, yaitu kalau nggak gerak dia. Maka penjelasan lebih lanjut bahwasanya bidalilin anna kulla wahidin minha yazulu yukhlifuhu ghairuhu. Maka sifat-sifat yang seperti di atas atau gerak dan diam ada sesuatu yang baru, maka dengan bukti masing-masing sifat itu akan hilang dan digantikan dengan sifat yang lain. Di sifat yang baru itu apa? Sifat yang ada itu bisa menjadi hilang, menjadi tiada, digantikan dengan sifat yang lain. Nah, ketika digantikan dengan sifat yang lain, berarti sifat yang lama menjadi tiada. Penggantinya berarti baru muncul, gitu loh. Yang lama menjadi tiada, penggantinya baru muncul. Berarti jelas penggantinya itu adalah sifat yang baru, karena kemunculannya setelah tadinya tiada. Kan jelas kan? Yang lama hilang, tiada, digantikan dengan yang baru. Jadi kemunculan sifat yang baru itu jelas tadinya tidak ada. Maka kesimpulan yang kamu lihat ini, wal qadimu la yazulu. Sedangkan yang namanya perkara qadim itu perkara yang tidak akan ada permulaannya. Qadim itu sesuatu yang tidak diciptakan. Memang dia itu keberadaannya sejak awal ada. Sejak awal perkara itu ada, dan dia akan ada selamanya. Perkara yang sejak awal dia sudah ada tanpa pernah mengalami tiada, perkara yang seperti ini tidak akan mungkin punya sifat-sifat yang baru. Sesuatu yang qadim itu tidak akan pernah mengalami ketiadaan, baik zatnya ataupun sifatnya. Di perkara qadim tidak akan pernah mungkin punya sifat yang baru. Artinya sifat yang tadinya ada nih tiba-tiba berubah menjadi tiada, digantikan sifat yang baru muncul. Itu gak akan pernah terjadi pada perkara yang qadim. Perkara yang qadim selamanya zatnya ya akan hanya itu, sifatnya ya hanya akan itu, gak akan pernah digantikan dengan sifat yang lain. Li'annahu imma qadiman bidatihi wa imma qadimun bi ghairihi. Karena yang namanya qadim itu akan kamu pahami ada dua. Qadim yang qadimnya itu karena zatnya, ada yang dia disebut qadim, qadimnya karena yang lain, bukan qadim karena dirinya sendiri. Jadi ada qadim yang memang dia asli qadim zati, ada yang qadim maknanya qadim dikarenakan yang lain. Bimakna anna syai'an
akhara qadiman istalzama wujudahu. Qadim ada kalanya dengan sendirinya dan ada kalanya disebabkan yang lain. Maksudnya ada hal qadim lain yang meniscayakan keberadaannya. Kalau kita mau disebut qadim, karena ada qadim dzati, ada qadim li ghairi, bukan qadim dzati. Berarti kalau dia bukan qadim dzati, ada zat lain yang membuat dia jadi qadim. Kalau qadim dzati memang dia dengan sendirinya atau aslinya dia perkara qadim, perkara yang tidak berawal. Ada perkara yang disebut qadim, tapi qadimnya bukan dari dirinya sendiri. Ada yang lain yang membuat dia jadi disebut qadim. Wa ma damat dzatul qadimu qaimatan awil ladzi istalzamahu qaimatan fala yajuzu aklan zawaluhu. Maksudnya ada qadim lain yang meniscayakan keberadaannya. Selama zat qadim atau yang meniscayakan masih ada, maka secara akal dia tidak akan pernah hilang. Kayak apa? Kayak keberadaannya langit. Selama yang bikin langit itu ada, maka langit akan tetap ada. Selama yang bikin matahari itu ada dan dia memaui matahari itu ada, maka selamanya matahari akan ada. Jadi langit, matahari kalau disebut qadim itu dikarenakan yang lain, bukan karena dirinya sendiri. Kalau yang qadim karena dirinya sendiri, dia nggak bergantung kepada yang lainnya. Wa idza thabata kaunu hadil a'radil hadisatan naqulu, dan jika sudah dipastikan barunya sifat-sifat yang di atas, maka kami akan berkata, akan kami tunjukkan aslu madatil alam wa jauharati wa jauharihi imma annahu kana mawjudan qadiman wa khalian anil a'radi wa hadha batilun di anal a'rada mulazamatun la yakhlu anha jami'uha id la yutasawwaru khuluhu anil harakati wa sukuni jami'i suwari. Maka kita akan buktikan satu persatu. Maka pokok material atau zat dan sifat-sifat atau unsur-unsur dari isinya alam semesta ini bisa jadi merupakan wujud yang qadim dan terbebas dari sifat-sifat yang baru. Kalau kita lihat alam ini mungkin keberadaannya qadim. Kalau alam ini mungkin keberadaannya qadim, dia zatnya maupun sifatnya tidak akan pernah mengalami perubahan. Kemungkinan ini jelas tidak benar,
Kan ada orang yang mengatakan alam ini qadim. Boleh nggak ngomong alam qadim? Ya boleh aja, karena alam ini wujud. Qadim itu hanya pada perkara yang wujud, nggak mungkin qadim pada perkara yang ada. Alam ini wujud, maka alam ini boleh saja dikatakan perkara yang qadim. Tapi kalau mengatakan alam ini qadim, berarti zatnya si alam dan semua unsur-unsur yang ada pada dirinya alam, dia tidak boleh mengalami perubahan, tidak boleh mengalami ketiadaan, tidak boleh ditempeli dengan sesuatu yang baru. Boleh baru dikatakan dia perkara yang qadim. Tapi yang kita lihat dalam alam ini, kemungkinan untuk mengatakan alam ini qadim itu nggak bisa. Kemungkinan ini jelas tidak benar. Kenapa? Karena sifat-sifat baru yang telah kita sebutkan tadi melekat pada tiap-tiap alam. Apa itu? Gerak dan diam. Dua sifat ini jelas sifat yang baru, dan dua sifat ini ada pada tiap-tiap alam. Kalau dia mengatakan wah ini qadim, tapi bisa gerak dan dia bagaimana ada perkara qadim bisa disifati dengan sifat yang baru, gak nyambung gitu loh. Yang namanya qadim ya zatnya harus qadim, sifatnya juga harus qadim. Kalau ada kamu mengatakan alam ini qadim tapi kok dia punya sifat baru, itu tidak bisa dibenarkan oleh akal. Gitu loh. Jadi kalau ada orang ngomong alam ini qadim, bagaimana bisa qadim? Sedangkan dia memiliki sifat-sifat yang baru, punya gerak atau diam. Maka tidak mungkin alam ini terlepas dari keseluruhan sifat-sifat keduanya. Sebab akal tidak akan menerima kekosongannya alam dari gerak dan diam dan dari aneka bentuk yang serupa. Alam gak terima. Kok ada alam ini yang gak gerak dan diam? Ente bisa menyaksikan keberadaannya, maka ente akan sulit mengatakan ini baru atau gitu loh. Ente memutusin oh ini alam ini baru, susah. Kenapa? Ente gak menjumpai sifat yang baru, sifat yang gak mengalami perubahan. Secara dulu begitu. Setiap apa yang kamu jumpai di alam ini, dia mengalami perubahan, gerak atau diam. Andai ada satu alam yang tidak mengalami gerak dan diam, kamu akan sulit memutuskan ini qadim atau baru, karena gak ada tanda kebaruan yang bisa disaksikan secara langsung. Sedangkan seluruh alam ini bisa disaksikan secara langsung. Bukti kebaruannya apa? Punya salah satu di antara gerak dan diam. Tapi kan gunung itu nggak pernah bergerak, selalu diam. Matahari bergerak, nggak pernah diam. Langit diam, nggak pernah bergerak. Dua sifat ini ada pada salah satu alam. Kalau sifat yang satu ada, maka mungkin saja di waktu yang lain berganti sifat yang lainnya. Kalau sudah salah satu dari duanya ini ada, maka mungkin saja nanti berganti dengan yang lain.
Karena kamu saksikan pada benda yang lain yang mempunyai sifat yang sama. Tadinya dia sesuatu yang dia boleh gerak. Oh, tadinya gerak terus, Bib, saya nggak pernah lihat diamnya, maka boleh saja diam. Dua sifat ini selalu bergandengan pada setiap benda. Kalau tidak gerak, ia diam. Oh, sekarang dia mungkin nanti gerak. Oh, sekarang gerak, mungkin nanti diam. Maka kedua sifat ini menandakan benda yang memilikinya adalah benda yang baru. Gak mungkin dia benda yang qadim. Wa idza thabata kaunu hadil a'radi hadisan, dan jika sudah dipastikan barunya sifat-sifat di atas, gerak dan diam, maka kamu bisa putusin alam ini pasti semuanya wa imma ayyuqala hadasa wa hadathat tilkal a'rad ma'an, atau kemungkinannya alam raya ini baru dan sifat-sifatnya juga baru. Fathabata hina idin annahu hadisan wal a'radu aidon hadisan. Fathabata anna hadal alam jami'i ma yahwihi hadisun fahuwal madlub. Maka apa yang dari pengamatan kita tadi, penelitian kita tadi, kita perincikan satu per satu bahwa alam ini beserta sifat-sifatnya selalu bersama. Maka jika demikian dapat dipastikan bahwa alam ini baru. Begitu juga sifat-sifatnya yang baru, sehingga bisa dipastikan alam beserta seluruh unsur-unsurnya adalah perkara yang baru. Dan inilah kesimpulan yang kita cari, membuktikan bahwa alam ini baru. Setiap yang baru pasti ada pencipta. Jadi kalau tadi kamu katakan alam itu baru, setiap yang baru pasti ada pencipta. Kemudian lanjut, apa buktinya alam ini baru? Buktinya alam baru karena alam ini disifati dengan sifat-sifat yang baru. Setiap yang disifati dengan sifat-sifat yang baru, dia pasti dari alam pasti baru. Kan nggak terbantahkan lagi gitu. Nah, kalau kita mau memperincikan bagaimana sesuatu yang mempunyai sifat baru kok dijadikan dia sebutannya perkara yang qadim, ya nggak bisa. Sesuatu yang qadim itu harus perkaranya tidak mengalami perubahan, dan tidak mungkin pada dirinya perkara yang qadim itu punya sifat-sifat yang baru, nggak mungkin. Bagaimana mungkin dia perkara yang keberadaannya itu dengan sendirinya kemudian kok ditempeli, didatangi dengan sifat-sifat yang baru? Yang mendatangkan siapa sifat-sifat baru ini, gitu loh. Karena keberadaan yang qadim itu keberadaan yang dengan sendirinya, hingga dia nggak mungkin mengalami perubahan. Oh, dia merubah dirinya sendiri, mana mungkin sesuatu akan bahas nanti mengalami sebuah perubahan dari dirinya sendiri. Terus
setelah kita membuktikan bahwa setiap yang baru pasti diciptakan, maka kita lanjut bukti yang berikutnya. Apa? Bukti yang membuktikan bahwa setiap perkara yang baru pasti ada yang menciptakan. Apa yang bisa menunjukkan bukti kalau yang baru itu ada yang menciptakan? Jadi apa? Musonef mengantarkan kita membuktikan dengan tahapan demi tahapan agar kamu terukur. Ternyata ini toh jalurnya kita menemukan kalau Tuhan itu ada dan alam ini butuh diciptakan. Kita berarti di sini. Ini banyak orang yang masih belum bisa menerima hal ini. Masih banyak orang yang mengatakan ketika zat itu hilang, sifatnya hilang, itu susah diterima. Ini gerak, kemudian diam. Zat yang tadi diam itu juga ikut hilang. Ini susah orang menemukan ini. Karena HP ini yang dia lihat gak ikut hilang. Yang berganti apa? Hanya sifatnya. Zatnya nah, zat yang tetap inilah yang kemudian diputuskan oleh mereka. Zat itu kodi, sifatnya baru, gitu loh. Ini kelaziman antara zat dan sifat harus dipahami dulu, gitu loh. Gak mungkin zat dan sifat keduanya bisa terpisah. Selainnya, kenapa kok musonef pakainya gerak dan diam? Gerak dan diam ini ada pada tiap benda. Sedangkan arot yang lain banyak, tapi tidak semua benda sama arotnya, gitu loh. Kayak pada manusia, dia kadang kenyang, kadang lapar, sakit, sehat, tertawa, sedih. Ini sama-sama namanya arot. Apa arot itu? Sesuatu yang baru datang, itu namanya arot. Ini benda nih, ada sesuatu yang baru datang ke dia, itu namanya arot, gitu loh. Sesuatu yang didatangkan ke benda itu. Tadinya sifat ini gak ada di benda itu, kemudian didatangkan ke benda itu. Nah, sesuatu yang didatangkan ke benda itu pasti ada yang mendatangkannya, gitu loh. Gak mungkin datang dengan seperti lapar berubah jadi kenyang. Jadi kenyang ini baru datangnya. Sifat yang awalnya lapar, laparnya hilang berganti dengan kenyang. Sehat, sifat awalnya apa? Sehat berganti dengan sakit. Sakit ini baru datang. Kamu banyakkan sehatnya apa sakit? Sehatnya. Sehat itu awalnya sifat, berubah jadi sakit. Ente mau sakit? Kalau ini bisa menolak datangnya ini, ya dia tolak aja. Saya nggak mau sifat yang itu, gitu. Tapi ini nggak bisa menolak sifat yang datang ini. Hingga berubahlah kamu dari tadinya sehat, hilang sehatnya, berubah jadi nah, sehat, sakit, lapar, kenyang. Ini sesuatu yang baru. Kenapa? Jelas-jelas mengalami perubahan, mengalami ketiadaan. Tadinya nggak ada, terus jadi dan maka semua sifat-sifat ini jelas baru. Pohon yang tadinya kecil
bosan. Hewan menggampang dan sama gerak, diam, hidup, mati, lapar, sehat. Langit yang tadinya hitam, merah, terang, kuning, berarti langit juga mengalami perubahan. Ada sifat-sifat yang didatangkan kepada dia selain gerak dan matahari sama. Kadang terangnya putih, kadang kalau sudah di ujung kuning, merah. Jadi semua benda-benda itu dia menerima kedatangannya sifat yang semua yang menerima kedatangan sifat yang baru dia pasti bilang. Ketika sifat yang baru datang, ini masalahnya nih, zat kamu yang lama itu masih utuh atau ikut diganti gitu loh. Kan? Itu laparnya ini, kenyangnya ya ini. Artinya badannya ini gitu. Yang ganti sifatnya, laparnya hilang, ganti perutnya sama gitu loh. Sakitnya, sehatnya hilang, ganti sakit, badannya masih sama. Berarti kalau kamu meyakini begitu, antara sifat dan zat gak punya kelaziman. Kalau dia lazim, harusnya gak bisa dipisahkan. Zat dan sifat gak mungkin bisa dipisahkan. Kalau sifatnya hilang, zatnya juga pasti. Kalau zat sifatnya baru, zatnya pasti. Ini dulu yang harus kita tekankan. Kalau kamu sudah nyambung hal ini, maka kita bisa lanjut membuktikan setiap yang baru pasti butuh diciptakan. Karena banyak yang nggak sampai meyakini hal ini, menganggap ya ini baru dengan sendirinya. Perubahan ini dimunculkan, atau perubahan ini muncul bukan dari pencipta, tapi jiwa seseorang itu bisa merubah-rubah keadaannya sendiri. Banyak orang-orang filsafat yang tidak sampai bisa memahami sebuah kelaziman. Jadi kita pada intinya ketika mau membuktikan keberadaannya Allah, keberadaannya Tuhan pencipta alam, yang pertama kita mau membuktikan keberadaannya alam, keberadaan Tuhan, modalnya apa? Ada yang diciptakan. Adanya ciptaan membuktikan adanya yang menciptakan, itu pasti. Adanya ciptaan pasti ada yang menciptakan. Kalau adanya pencipta, nggak harus ada ciptaan, karena pencipta ini bebas, mau bikin ya boleh, nggak bikin ya boleh gitu. Apa kalau Tuhan nggak bikin dia bukan Tuhan, gimana sih? Mau bikin ya dia Tuhan, nggak bikin ya dia Tuhan. Ketika bikinannya ada, kita baru tahu, oh ini pasti ada yang menciptakan. Karena bikinan ini sesuatu yang nggak mungkin muncul dengan sendirinya. Setiap bikinan ini mesti ada yang bikin. Itu bukti yang pertama kita ketahui. Terus tahunya dari mana kalau alam ini diciptakan? Tahunya dari mana kalau alam ini sebuah ciptaan? Oh, tahunya alam ini ciptaan karena alam ini baru. Setiap yang baru, yang bagaimana alam baru itu? Setiap yang baru itu yang mengalami perubahan.
tadinya ada terus jadi tiada, maka semua yang keadaannya begitu namanya baru. Dan kita saksikan alam ini semuanya baru, gitu loh. Jadi bukti yang kedua yang mau kita cari adalah membuktikan alam ini sesuatu yang apa buktinya alam baru? Buktinya alam baru karena mengalami pada dirinya ada sifat-sifat yang loh, kok contohnya gerak diam itu memudahkan saja. Karena gerak diam itu sifat yang ada pada setiap benda apa saja yang ada di jagat raya ini. Ada pun sifat yang baru gak cuma gerak dan diam, banyak. Dan itu bisa kamu rasakan sendiri yang ada pada diri kamu, yang ada pada langit, pada matahari, pada bumi. Semua benda-benda itu mempunyai sifat-sifat yang mengalami perubahan. Nah, setelah kamu jumpai alam ini punya sifat yang berubah, berarti diputuskan alam ini baru. Kenapa? Karena sifatnya baru. Kalau sifatnya baru, berarti bendanya juga baru. Gak mungkin benda yang kodim punya sifat baru. Benda yang kodim harus sifatnya kodim. Kalau benda yang baru sifatnya pasti baru. Gak mungkin juga, oh bendanya baru tapi sifatnya ya gak mungkin. Bendanya kodim sifatnya pasti kodim. Kalau bendanya baru sifatnya pasti baru. Alam ini sudah kita buktikan semua sifatnya baru, berarti diputuskan alam ini zatnya dan sifatnya pasti baru. Jelas? Yang ketiga apa? Apa buktinya? Perkara yang baru pasti diciptakan. Ini yang jadi poin gitu. Kenapa? Karena ada filsafat yang mengatakan baru dengan sendirinya. Filsafat mengatakan alam ini gak kodim, gak. Dia tahu alam ini tadinya gak ada, terus jadi ada. Berarti dia apa? Baru. Tapi dia mengatakan alam ini baru tapi tidak diciptakan. Nah, sekarang kamu buktikan apa buktinya? Kalau setiap barang yang baru pasti diciptakan, apa buktinya? Ini bukti yang kita akan lanjutkan nanti. Kalau ini nggak bisa buktiin ini, kamu nggak bisa membatalkan pendapat filsafat yang mengatakan alam ini baru dengan sendiri. Ente menolak, oh nggak mungkin dong, barang baru kok nggak diciptakan, nggak mungkin, barang baru pasti diciptakan. Kalau ente menolak pendapat filsafat yang mengatakan barang baru nggak mungkin muncul dengan sendirinya, berarti kamu sekarang harus membuktikan setiap barang baru pasti butuh pencipta. Apa bukti? Ya pokoknya kalau baru diciptakan, Beb. Oh nggak bisa pakai pokoknya. Masa pakai pokoknya? Ya nggak masuk akal dong, barang baru nongol dengan nggak masuk akal. Filsafat akalnya pinter, doktor, insinyur, profesor, botak dari bawah sampai belakang itu. Tapi mengatakan alam muncul sendirinya dan gelarnya dia diakui di akademisi, di sekolah-sekolah sampai diajarkan. Penemuannya Darwin, Aristoteles, penemuannya siapa? Pluto. Dibicarakan di sekolah-sekolah, diterima pendapat mereka yang mengatakan alam ini tadinya nggak ada, berubah jadi ada dengan sendirinya. Berarti ada barang baru, tapi nggak butuh pencipta. Oh karena perubahan zaman yang berjuta-juta tahun, miliar tahun, dia akan berubah. Unsur-unsurnya akan mengalami perubahan dengan sendirinya. Ini pendapat filsafat. Nah, sekarang kita mau tunjukkan ada nggak bukti ilmiah yang mengatakan kalau alam ini, kalau perkara yang baru pasti diciptakan. Apa bukti ilmiahnya? Bukan katanya, pokoknya jangan katanya emang nggak bukti ilmiah.
kita membuktikan perkara yang baru. Apa yang membuktikan kalau dia baru pasti ada penciptanya. Kita akan lanjut ini pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna lana wajrafna wa tub alaina tawbah tusir kulli awbah wa surlana awrati wa amin rahati wa firli walidina rabbi wa mauludina walali walewani wa syairil ilani wa kulli mahabbah au ziratin au suhbah wal muslimina ajma'in. Amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antul habbi wa alihi wa sahbihi idza qasi suhdi walhamdulillahi bil badri wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.